Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zafira Leonita dengan NIM 119105100 Program Studi Hubungan Internasional dengan mata kuliah Timur Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rivalitas antara negara Arab Saudi dengan Iran, serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Rivalitas Arab Saudi dan Iran, mengapa terjadi? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mendengar kata rivalitas, mungkin yang terbesit di benak kita pasti tentu saja mengenai persaingan. Dan ketika membahas persaingan di dunia internasional, ini akan sangat menarik untuk dibahas karena banyak sekali aspek yang bisa dianalisis. Rivalitas yang sangat terkenal adalah perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Namun sebenarnya nggak cuma dua negara itu tadi saja, bahwasanya di kawasan Timur Tengah juga terdapat rivalitas yang hampir-hampir mirip menyerupai perang dingin Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yakni adalah rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran. Rivalitas ini sangat menarik untuk dibahas karena intensitas ketegangan antara dua negara masih berlanjut hingga saat ini. Rivalitas Arab Saudi dan Iran ini sebenarnya secara sempit sering sekali digambarkan sebagai konflik sektarian atau konflik keagamaan yang dominan. Padahal faktanya rivalitas ini tuh cukup kompleks karena menyangkut perjuangan geopolitik untuk supremasi politik, ekonomi, hingga militer. Hingga pada akhirnya sebenarnya tujuan dari rivalitas ini adalah untuk menjadi satu-satunya negara hegemoni dengan dominasi penuh di kawasan Timur Tengah. Nah, ini akan menjadi pembahasan seru, kemudian kita akan membahas mengenai dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran, perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme antara Sunni dan Syiah pasca revolusi Iran tahun 1979. Hubungan yang tidak bersahabat antara Arab Saudi dan Iran itu sebenarnya sudah lama terjadi pada saat revolusi Islam Iran tahun 1979. Iran muncul sebagai negara teokrasi yang mendukung isu-isu Syiah di seluruh kawasan Timur Tengah seperti Lebanon, Irak, dan negara lainnya. Nah, revolusi Islam Iran ini akhirnya mendorong Arab untuk meningkatkan pengaruh Wahabi dan Sunni di kawasan Timur Tengah, mengingat mayoritas penduduk yang menganut Sunni dan Wahabi ini ada di Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi mendukung Irak dalam perang Irak-Iran tahun 1987. Nah, hingga pada tahun 1988, di mana perang Irak-Iran ini masih berlangsung, begitu, Arab Saudi itu kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya untuk pertama kalinya dengan Iran. Pada masa pemimpin tertinggi Iran, ya ini adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nah, kemudian bagaikan saya bisa menggambarkan ini sebagai love and hate relationship, begitu. Hingga pada akhirnya hubungan Arab dan Iran ini justru kembali membaik pada tahun 1997. Setelah Iran melakukan pemilihan umum presiden pada tahun 1997, hubungan Iran dan Arab Saudi justru membaik, ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Arab Saudi. Puncaknya ialah ketika kedua negara ini menandatangani kesepakatan keamanan pada tahun 2001. Kemudian dinamika hubungan ini berlanjut pada saat Iran membuat nuklir. Isu nuklir Iran ini sebenarnya membuat Iran mendapat sanksi internasional. Salah satunya ini adalah embargo minyak oleh Amerika Serikat dan Eropa. Hingga pada 14 Juli 2015, Iran bersama dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Jerman mencapai kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Actions di Wina untuk memastikan bahwa program nuklir Iran ini akan menjadi eksklusif damai. Namun justru adanya perjanjian ini, Arab Saudi sudah mulai kebanggaan jenggot. Artinya Arab menganggap bahwa Iran akan menjadi negara great power yang mengancam pencapaian hegemoninya di kawasan Timur Tengah jika Iran memiliki sistem nuklir sendiri. Kemudian dilanjutkan pada saat invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, di mana Amerika Serikat pada saat itu berhasil menggulingkan diktator Saddam Hussein. Nah, penggulingan pemimpin Irak ini membuat Saudi dan Iran bersaing keras sebagai upaya untuk menancapkan kekuasaan setiap kubu dalam pemerintahan Irak. Kemudian yang menariknya dari rivalitas ini adalah proxy war di Suriah dan Yaman. Jadi Arab Saudi dan Iran ini nggak mau perang secara langsung di kawasan mereka masing-masing. Mereka menggunakan negara ketiga untuk melampiaskan persaingan mereka. Jadi proxy war yang terjadi di Yaman ini terhadap kelompok berontak Syiah
Houthi yang berhubungan dengan Iran. Nah, Iran ini kerap menyelundupkan senjata-senjata militer ke Yaman yang ditunjukkan kepada Houthi. Sedangkan Saudi mengirimkan kekuatan militernya untuk menggempur Houthi guna membendung kekuatan Iran di Yaman. Di sini terlihat bahwasannya proxy war ini dua-duanya mengandalkan ideologi masing-masing, ideologi kepercayaan masing-masing. Kemudian yang sangat menarik juga, yang bisa dikatakan sebagai puncak ya, Arab Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah Syekh Nim pada tahun 2016. Nah, keputusan pemerintah Arab Saudi untuk mengeksekusi mati Syekh Nim ini diduga terlibat aksi terorisme menuai protes dari banyak pihak, terutama pastinya Iran. Kedua negara segera memutuskan hubungan diplomatiknya. Nah, ketegangan antara Iran dan Arab Saudi yang semakin memanas menyebabkan pemerintah Iran tidak memberikan izin kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah pada tahun 2016 tersebut. Kemudian dilanjutkan pengunduran diri Hariri yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon pada tahun 2017. Nah, pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon pada saat itu, yakni Hariri pada 4 November 2017 ini membuat Arab Saudi senantiasa mengintensifkan konfrontasi dengan Iran, khususnya di Lebanon. Kemudian terakhir adalah pemulihan hubungan antara Iran dan Qatar pada tahun 2017. Seperti yang kita tahu, Qatar ini kan termasuk ke dalam negara Teluk yang pastinya bersahabat dekat dengan Arab. Nah, pemulihan hubungan antara Qatar dan Iran ini membuat Arab Saudi semakin khawatir karena akan melemahkan kekuasaan Arab Saudi di kawasan Teluk Arab. Oke. Next, kita akan membahas mengenai faktor yang memicu rivalitas antara Arab Saudi dan Iran. Sebenarnya apa sih faktor yang melatar belakangi kenapa dua negara superpower ini terus bersaing, susah menemukan titik damai? Yang pertama adalah pasti yang sudah saya jelaskan di awal, itu adalah sensitivitas paham keagamaan antara Sunni dan Syiah. Negara yang mayoritas menganut Sunni dan Wahabi itu ada di Arab Saudi, sedangkan negara yang mayoritas memeluk Syiah itu ada di Iran. Nah, perbedaan cara pandang ini kerap menjadikan dua negara besar tersebut terlibat dalam konflik. Kemudian ada lagi ideologi politik. Nah, ideologi politik ini juga mendorong terciptanya permusuhan karena sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi ini dianggap Islam konservatif. Sedangkan Iran melalui revolusi Islam Iran pada tahun 1979 ini mengantarkannya mengadopsi Islam revolusioner. Nah, perbedaannya adalah jika Islam konservatif ini masih menggunakan hukum Islam yang diterapkan terlalu kaku ya, masih kaku dan masih menggunakan monarki absolut di mana kekuasaan berpusat di kerajaan dan suara rakyat sangat terbatas untuk didengar. Nah, sedangkan Islam revolusioner ini sebaliknya. Mereka lebih demokratis, lebih modern, dan pemerintah juga memberikan hak dan suara untuk masyarakatnya dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian ada faktor persaingan minyak. Nah, minyak ini kan baik bagi Iran maupun Arab Saudi merupakan sumber perekonomian bagi negara masing-masing. Nah, khususnya pada tahun 2014, minyak ini sempat mengalami penurunan nilai secara drastis, sehingga hampir setengah dari nilai pasar global berlanjut sampai Januari 2015, di mana harga minyak mentah dari Arab ini mencapai kurang dari $50 AS per barel. Nah, Iran dan juga Rusia atas adanya fenomena itu justru menyalahkan Arab Saudi. Menurut kedua negara tersebut, krisis minyak yang terjadi dikarenakan meluapnya pasokan minyak di pasar global. Kemudian ada faktor militer. Nah, faktor lain yang mempengaruhi hubungan Iran dan Saudi ini susah menemui titik temu adalah militer. Secara kuantitas, memang pendukung Iran relatif lebih sedikit dibanding dengan Arab Saudi, karena memang populasi Sunni ini lebih mendominasi di wilayah Timur Tengah. Iran yang kalah secara kuantitas ini perlu memiliki keunggulan dalam hal lain, sehingga akhirnya Iran ini membuat nuklir yang meresahkan dunia internasional. Salah satunya adalah Arab Saudi. Kemudian yang terakhir, faktor yang memicu rivalitas ini adalah aliansi politik Iran, Rusia, Cina, dan Arab Saudi, Liga Arab, dan Amerika Serikat.
Aliansi politik yang dipilih oleh Iran dan Arab Saudi ini semakin menambah ketegangan. Pasalnya, kedua negara ini sama-sama melakukan bandwagoning ke negara-negara yang memiliki kepentingan tinggi di kawasan Timur Tengah. Nah, seringkali juga para aliansi ini justru semakin memperkeruh ketegangan di dua negara rival ini. Nah, lantas apa sih implikasinya rivalitas Arab Saudi dan Iran yang tak kunjung selesai hingga saat ini terhadap stabilitas kawasan? Tentunya ada implikasinya. Yang pertama adalah pelemahan terhadap harga minyak bumi. Pelemahan terhadap harga minyak bumi ini bisa dilihat di gambar ini. Tabel ini menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di regional Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi menimbulkan dampak yang cukup signifikan, yaitu pelemahan terhadap harga minyak bumi yang turun mencapai 30 US dollar per barel. Kemudian, intervensi pemerintah Arab Saudi dan Iran dalam konflik di regional Timur Tengah. Nah, intervensi yang dilakukan kedua negara rival ini akan semakin memperkeruh konflik di Timur Tengah, seperti misalnya di Suriah dan Yaman, hingga menghambat upaya perdamaian, khususnya konflik di Suriah. Kemudian para pengungsi di Suriah dan Yaman dalam usahanya untuk mencari suaka, baik di negara Timur Tengah maupun Eropa, juga tentunya akan memicu krisis politik. Dan terakhir adalah sistem politik sektarian dengan kemunculan poros politik Syiah dan Sunni. Ini sudah sampai pada kesimpulan, jadi pada poin terakhir dapat disimpulkan dari rivalitas Arab dan Iran ini terlihat betapa rivalitas kedua negara di kawasan telah berlangsung lama. Rivalitas untuk menjadi negara paling terkemuka di kawasan membuat kedua negara tidak sekedar bersaing, tetapi juga menyemai benih permusuhan. Arab Saudi dan Iran adalah dua negara yang memiliki pengaruh sangat besar sehingga kestabilan kawasan Timur Tengah akan sangat dipengaruhi oleh keduanya. Konflik kedua negara juga menghasilkan perang yang tidak langsung atau proxy war di beberapa negara di Timur Tengah. Baik, sekian presentasi pada kesempatan kali ini mengenai rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran. Jika ada kurang-kurang kata ataupun misinformasi dalam penyampaian yang saya berikan, mohon dimaafkan dan terima kasih.